Kemana arah politik negara hari ini? Oleh Anton Permana dari Tanhana Dharma Manggrava Institute. Banyak pengamat politik yang berasumsi style penguasa hari ini adalah era pergeseran kembali kiblat politik negara kita ke masa lalu, yaitu dari barat kembali ke timur seperti era Soekarno. Cuma bedanya, era Soekarno fokusnya pada port Jakarta-Moskow, hari ini cenderung ke port Jakarta-Beijing. Indikatornya banyak bisa dilihat dari berbagai implementasi dan proyeksi kebijakan politik ekonomi dan politik luar negeri hari ini, di mana negara selalu satu arah di belakang mengekor kepada Cina. Ini asumsi saya dari hasil kajian analisis data dan fakta yang ada. Sedikit flashback, di zaman Presiden SBY, keran demokrasi dan kebebasan berekspresi dibuka seluas-luasnya, hingga semua gerakan politik bertumbuh dan berkompetisi secara bebas terbuka. Opini dilawan opini, argumentasi dibalas dengan argumentasi. Semua bebas berekspresi, sampai ada kerbau bertuliskan nama SBY pun tak ada yang dipenjara. Semua terseleksi sesuai hukum alam. Siapa yang struggle, survive, maka dialah yang bertahan mendapat dukungan publik. Negara tidak ikut campur intervensi rakyatnya berekspresi. Dari sisi penegakan hukum, stabilitas ekonomi dan politik, semua cukup berjalan dengan baik dibanding hari ini. Di zaman Pak SBY jugalah hutang Indonesia kepada IMF dibayar secara lunas, dan Indonesia masuk ke dalam jajaran negara elit dunia poros G20, walaupun banyak yang mengatakan pemerintah SBY cenderung pro-barat. Berbeda dengan kepemimpinan hari ini, secara kultur memang kita akui lebih simpel, tampilan sederhana merakyat, dan tidak formil birokratif seperti Pak SBY. Cuma lambat laun, pergeseran gaya kepemimpinan hari ini terlihat cenderung semakin memperlihatkan ke arah gaya pemimpin populis otoritarian, yang dulu juga pernah diterapkan Soekarno di era Orde Lama. Soekarno, dengan brand image sebagai pemimpin besar revolusi, sebagai bapak pendiri bangsa, memiliki pamor dan kekuasaan tanpa batas. Namun sayang, kondisi ini yang justru akhirnya menggelincirkan Soekarno ke arah kepemimpinan diktatorian dengan sebutan presiden seumur hidup yang mendapat dukungan penuh dari PKI. Walaupun akhirnya PKI itu sendiri yang menikam negara ini dari belakang. Tak beda jauh dengan hari ini. Kekuatan kontrol media yang besar, dukungan konglomerasi yang kuat, kekuasaan presidensial yang full power menjadikan personal image yang awalnya begitu merakyat sederhana tiba-tiba berubah super sensitif, reaktif, menuju represif. Sudah tak terhitung rakyat dan tokoh bangsa di penjara hanya karena berbeda pendapat dan menyalurkan aspirasinya. Khususnya kepada para pihak yang berseberangan secara politik. Kritik dan perbedaan pendapat dianggap sebagai tindakan kejahatan. Undang-undang ITE hampir sama perlakuannya dengan Undang-undang ISA, Internal Security Act di era Orde Baru Soeharto yang militeristik. Malah ada yang mengatakan lebih parah dan keras lagi. Judulnya negara demokrasi, tapi kebebasan berpendapat dihabisi. Katanya negara Pancasila, tapi implementasinya jauh berbeda. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi sekuler. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi kemanusiaan yang liberal. Sila persatuan Indonesia menjadi semi-federal. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan menjadi voting suara terbanyak. Dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi ketimpangan kesejahteraan di mana-mana. Rakyat semakin bingung, gundah, dan gulana. Dengan power kekuasaan presidensial yang dapat menunjuk siapa yang akan jadi pejabat komandan tertinggi aparatur dan tentara, menjadikan penguasa hari ini memiliki kekuasaan seolah tanpa batas. Apalagi, sejak pemerintahan tahap kedua ini, hampir mayoritas partai politik di Senayan dikuasai. Kekuatan di parlemen jadi mayoritas. Lengkap sudah kekuasaan di segala lini. Cuma uniknya, walaupun secara struktur pemerintahan hampir secara penuh di bawah kendali, kondisi ini sangat kontradiktif dengan dukungan dari masyarakat. Hal ini dapat dibaca dari berbagai aspek. Ada penurunan drastis masa real baik secara dunia nyata maupun dunia maya. Sulit kita membedakan mana yang buzzer dan mana yang real volunteer.
Sampai hari ini, gelombang masyarakat yang marah dan kecewa semakin hari justru semakin besar dan bertambah luas spektrumnya. Ada beberapa isu besar saat ini yang perlu kita cermati bersama, kemana arah sebenarnya penguasa hari ini. Seperti isu investasi, ketidakadilan hukum, urgensi perpindahan ibu kota, konsepsi ideologi bernegara, apakah masih berpancasila atau sudah liberal, sikap Islamfobia, politik luar negeri yang pro kepada Cina, penanganan wabah corona pasca 405 triliun ketok palu, hingga peran dominan sang menteri segala urusan yang membuat banyak pihak begitu resah dan gelisah. Ibarat lagu jadul Obi Mesah gitu loh guys. Dan semua ini terpampang jelas secara terang benderang di hadapan kita, tanpa penjelasan alias tutup mata. Wajah penguasa hari ini begitu sensitif represif terhadap rakyatnya, tapi begitu toleransi dan bermanis muka kepada dunia investasi dan pengusaha. Permasalahan kesulitan lapangan kerja, harga sandang pangan yang mahal, matinya produk lokal, kenaikan iuran BPJS, harga BBM, listrik, air yang tinggi, menjadi beban rakyat yang tak tahu kemana lagi untuk cari solusinya. Belum lagi tentang TKA Cina dan begitu banyak insentif kemudahan investasi asing, tetapi anehnya semua itu tidak ada pengaruh signifikannya terhadap perekonomian nasional. Kan jadi aneh, ketika subsidi dicabut, hutang negara selalu bertambah drastis atas nama negara, pembangunan infrastruktur yang wah, investasi katanya banyak, tetapi tidak pro-job, pro-pur, dan pro-growth. Tidak melahirkan kelapangan kerja, tidak menuntaskan kemiskinan, dan tidak memberikan dampak pertumbuhan ekonomi sama sekali. Ini masalah besar yang harus dijawab. Banyak yang bingung dan bertanya, kemana sebenarnya arah penguasa hari ini? Secara internal semakin hari semakin represif ala negara sosialis diktatorian. Secara eksternal begitu manis dan liberalis kepada pihak-pihak kapitalis. Politik luar negeri hari ini tidak lagi berdiri di tengah, tetapi sudah condong berada di garis belakang punggung Beijing. Hampir semua lini semeraut tumpang tindih, ruwet di sana sini. Akibatnya, yang terjadi kemudian adalah kemiskinan bertambah banyak, disharmonisasi masyarakat berbasis isu SARA semakin meningkat, kedaulatan bangsa dan kemandirian negara merosot tajam. Negara diprediksi terancam menuju kolaps. Karena terjerat hutang besar yang gagal bayar, rakyatnya terpecah belah, aset nasional dikuasai asing, sumber kekayaan alam tergadai, secara dasar dan konstitusi negara semakin jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Kita tidak tahu entah mau dibawa kemana negara hari ini. Semua serba tidak jelas. Kita punya kepala negara, tapi bukan tipe pemimpin negara, karena hanya memimpin untuk kepentingan kelompoknya saja. Kita punya konstitusi, tapi sudah dipreteli dan tidak dipatuhi. Kita punya semuanya, tapi semuanya bukan punya kita lagi. Namun saya tetap optimis. Semoga pasca new normal ini bisa melahirkan kembali new inspirasi, new spirit, new hope, agar Indonesia ke depan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Mari sejenak kita renungkan bersama-sama. Saya tetap yakin dan optimis. Kemerosotan hari ini adalah titik pantul agar bangsa ini ke depan bisa melompat lebih tinggi lagi. Agar ke depan bangsa ini lebih matang dan sadar diri bahwa ada momentumnya nanti semua kembali kepada rakyat. Karena negara ini berkedaulatan rakyat. Rakyat diam, negara tenggelam. Rakyat bangkit bergerak, maka negara akan terselamatkan. Insya Allah. Salam Indonesia Jaya.